Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Solihah dari kelas 11 IPS 1. Saya akan mempresentasikan bab 2 mengenai Perang Aceh. Jadi, Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah. Aceh merupakan daerah pertama masuknya Islam di Nusantara. Aceh juga pernah menjadi kerajaan Islam yang mendapat pengakuan dari Syarif Mekah atas nama Khalifah Turki. Aceh juga pernah menjadi pangkalan atau pelabuhan haji untuk seluruh Nusantara. Orang-orang Indonesia yang naik haji ke Mekah dengan kapal laut sebelum mengarungi Samudra Indonesia tinggal beberapa bulan di Banda Aceh. Oleh karena itu, Aceh mendapat julukan Serambi Mekah. Lalu Aceh ibarat Serambi Mekah merupakan daerah dan kerajaan yang berdaulat. Dominasi dan kekejaman penjajahan Belanda ini telah berimbas ke Aceh, sehingga melahirkan Perang Aceh. Perangnya para pejuang untuk berjihad melawan kezaliman kaum penjajah pada tahun 1873 sampai 1912. Yang pertama, mengapa dan apa latar belakang perang di Aceh? Aceh memiliki kedudukan yang strategis. Aceh menjadi pusat perdagangan, daerahnya luas dan memiliki hasil seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan. Karena itu, dalam rangka mewujudkan Pax Neerlandica, Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Sejak masa VOC, orang-orang Belanda itu ingin menguasai perdagangan di Aceh. Begitu juga zaman pemerintahan Hindia Belanda. Semangat dan tindakan Sultan beserta rakyatnya secara resmi didukung dan dibenarkan oleh adanya Traktat London tanggal 17 Maret 1824. Traktat London adalah hasil kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang isinya bahwa Belanda setelah mendapatkan kembali tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh. Gerakan menuju aneksasi terus diintensifkan. Pada tanggal 1 Februari 1858, Belanda menyodorkan perjanjian dengan Sultan Siak dan Sultan Ismail. Perjanjian ini dikenal dengan Traktat Siak. Isinya, Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Sepanjang pantai Aceh besar telah dibangun kuta, yakni semacam benteng untuk memperkuat pertahanan wilayah. Lalu yang kedua, syahid atau menang. Tentara Belanda di bawah pimpinan Jenderal Mayor J.H.R. Kohler terus melakukan serangan terhadap pasukan Aceh. Belanda mengatakan bahwa Aceh dalam keadaan lemah secara politik dan ekonomi, membuat para pemimpin Belanda termasuk Kohler optimis bahwa Aceh segera dapat ditundukkan. Setelah melipat gandakan kekuatannya, Belanda melakukan agresi. Pertempuran sengit terjadi di istana dan Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid terus dihujani peluru dan kemudian pada tanggal 6 Januari 1874, masjid itu dibakar. Para pejuang Aceh tidak mengendorkan semangatnya. Semangat juang semakin meningkat seiring pulangnya Habib Abdurrahman dari Turki pada tahun 1877. Tokoh ini kemudian menggalang kekuatan bersama Tengku Cik di Tiro di bawah pimpinan Van der Heijden. Belanda berhasil mendesak pasukan Habib Abdurrahman. Bahkan Habib Abdurrahman akhirnya menyerah kepada Belanda. Sementara Cik di Tiro mundur ke arah Sigli untuk melanjutkan perlawanan. Belanda berhasil menguasai beberapa daerah seperti Seunaloh, Ansen Bate. Lalu yang ketiga, Perang Sabil. Perang Sabil merupakan perang melawan KP Belanda atau kafir Belanda. Perang suci untuk membela agama, perang untuk mempertahankan tanah air, perang jihad untuk melawan kezaliman di muka bumi. Pertempuran sengit terjadi di Meulaboh. Beberapa pos pertahanan Belanda berhasil direbut oleh pasukan Teuku Umar. Pasukan Aceh dengan semangat jihadnya telah menambah kekuatan untuk melawan Belanda. Belanda mulai kewalahan di berbagai medan pertempuran. Belanda mulai menerapkan strategi baru yang dikenal dengan konsentrasi stelsel. Belanda telah meminta Snok-Kurgronje agar melakukan kajian tentang seluk-beluk kehidupan dan semangat juang orang-orang Aceh. Snok-Kurgronje
Forgronje mulai menyamar memasuki kehidupan di tengah-tengah masyarakat Aceh. Ia memakai nama samaran Abdul Gofar. Ia telah mempelajari agama Islam dan adat budaya Aceh. Snok Forgronje menyimpulkan bahwa para pejuang Aceh itu sulit dikalahkan karena disemangati oleh semangat jihad dengan tali ukhuwah Islamiyahnya. Di Aceh bagian barat, Teuku Umar mempersiapkan pasukannya untuk melakukan penyerangan secara besar-besaran ke arah Meulaboh. Tetapi persiapan Teuku Umar ini tercium oleh Belanda. Maka Belanda segera menyerang benteng pertahanan Teuku Umar. Dalam pertempuran ini, Teuku Umar gugur sebagai syuhada. Perlawanan dilanjutkan oleh Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien dengan pasukannya memasuki hutan dan mengembangkan perang gerilya. Sementara itu di pesisir utara dan timur Aceh juga masih banyak para ulama dan pemimpin adat yang terus melakukan perlawanan. Pada tanggal 26 September 1910 terjadi pertempuran sengit di Paya Cicem. Pang Nangru tewas dan Cut Nyak Mutia berhasil meloloskan diri. Tetapi Cut Nyak Mutia akhirnya dapat didesak dan gugur setelah beberapa peluru menembus kaki dan tubuhnya. Demikian perang sabil yang digelorakan rakyat Aceh secara massal baru berakhir pada tahun 1912. Tetapi sebenarnya masih ada gerakan-gerakan perlawanan lokal yang berskala kecil yang sering terjadi. Bahkan dikatakan perang-perang kecil itu berlangsung sampai tahun 1942. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.